Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Saleh. Di sini saya akan mencoba sharing tentang Adobe Photoshop CS3. Adobe Photoshop CS3. Oke, saya jalankan dulu aplikasi Adobe Photoshop CS3-nya. Oke, yang pertama kita belajar tentang mengenal aplikasi Adobe Photoshop, membuat lembar kerja baru dan menyimpan lembar kerja. Oke, yang pertama mengenal aplikasi Adobe Photoshop. Ini adalah aplikasi Adobe Photoshop tampilan standar. Di sini ada yang namanya title bar yang pertama. Title bar adalah nama dari file Adobe Photoshop itu sendiri. Jadi kalau belum disimpan, nama filenya Adobe Photoshop CS3 Extended itu kalau belum disimpan. Terus di sini ada yang namanya tombol minimize, maximize, dan close. Kalau diperbesar dia menjadi restore. Di sini ada yang namanya menu bar. Menu bar adalah beberapa menu yang terorganisir yang akan kita gunakan untuk pengeditan. Di sini banyak yang belum aktif karena lembar kerjanya masih kosong. Terus di sini ada yang namanya option bar. Option bar ini berfungsi untuk seperti properties untuk toolbox-nya. Ini ada kan properties lah. Setiap kita memilih dari toolbox ini, option bar-nya berubah sesuai dengan icon yang kita pilih. Terus yang nomor 4 adalah toolbox. Ini peralatan Adobe Photoshop yang akan kita gunakan untuk pengeditan. Terus yang di sini ada yang namanya status bar. Status bar itu nanti kalau sudah ada lembar kerja kita, status bar-nya akan muncul. Terus di sini ada yang namanya palette wheel untuk mengetahui file yang kita edit. Terus di sini ada yang namanya palette untuk layer, channel, dan path. Oke. Itu adalah beberapa menu yang disediakan oleh Adobe Photoshop. Oke, yang nomor 2 kita akan belajar membuat lembar kerja baru. Untuk membuat lembar kerja pada Adobe Photoshop, klik menu file, kita pilih new. Di sini ada yang namanya name, kita isi dengan nama file name dari lembar kerja kita. Misalkan belajar Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, oke. Terus di sini ada yang namanya preset, ini untuk memilih format kertasnya. Biasanya saya pakai US paper. Size-nya di sini ada pilihan, ada letter, legal, dan tabloid. Seumpamanya kita memilih yang namanya international paper. Bisa ada A6, A4, A5, dan macam-macam, dan begitupun seterusnya, bisa kalian lihat sendiri. Oke. Saya memilih untuk US paper dan di sini saya buat letter. Untuk width-nya atau untuk lebarnya itu adalah satuannya di sini bisa kita pilih semisal sentimeter. Terus untuk resolusinya kita kecilkan saja karena berpengaruh waktu kita ngedit. Resolusi tambah besar berarti proses pengeditan tambah berat. RGB colornya tetap pakai RGB color 8 bit dan background kontennya bisa dirubah, ada background color, ada transparan, ada width. Saya pilih white. Terus kita klik OK. Ini lembar kerja kita yang baru kita buat. Di sini tadi yang namanya status bar. Oke, kita lihat lagi menyimpan lembar kerja kita. Oke, setelah kita mengenal dan membuat lembar kerja yang baru kita akan menyimpannya file. Terus ada yang namanya save as. Kita pilih Photoshop PSD ini untuk menyimpan master dari Photoshopnya supaya memudahkan kita untuk mengedit atau menambah mengurangi dari lembar kerja kita nanti. Kita simpan di komputer, pastikan disimpan di selain C, kita pilih D, kita buat folder baru, atau kalau sudah ada folder kita pakai folder tersebut. Photoshop 1 gitu ya. Photoshop 1. Kita klik open, save, berarti dia sudah tersimpan pada Photoshop 1. Di sini nama Photoshopnya, file Photoshopnya belajar Adobe Photoshop PSD. Coba kita close.
Oke, setelah tersimpan kita cari pada folder D tempat kita menyimpan tadi, terus nama filenya Photoshop 1. Ini adalah lembar kerja yang kita sudah buat. Kita coba buka dengan klik 2 kali lembar kerja kita. Oke, di sini untuk mengedit Adobe Photoshop-nya. Yang pertama, coba kita masukkan gambar. Cara memasukkan gambar itu ada 2 cara yang sering saya gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan file open. Terus kita cari, oke, kita pakai gambar yang ada di library aja. Cuma kita masukkan pada gambar penguin. Di sini kita bisa restore. Di sini ada sudah 2 gambar. Semuanya kita masukkan gambar lagi, kita open, atau kalau tidak kita langsung ke Explorer, kita masuk ke picture, kita pilih gambarnya, kita coba mengambil gambar dari pegunungan. Kita drag terus arahkan ke Photoshopnya, terus setelah menjadi tanda plus kita lepas. Nah, ini sudah ada 3 lembar kerja kita. Ini lembar kerja yang kosong yang tadi sudah dibuat. Ini adalah foto yang akan kita edit. Mungkin kita ditambah, ini ditambah dengan teks. Oke. Setelah itu coba kita pindah. Kita belajar memindah gambar dari Photoshop. Kita pindah gambar penguin dulu, aktifkan gambar penguin, terus kita klik dengan memilih icon yang namanya move tool. Klik kiri jangan dilepas, kita geser mouse kita dan arahkan ke lembar kosong kita. Terus bisa kita ngambil juga yang gambar yang ini, kita jadikan satu. Semisal kita klik kiri jangan dilepas, kita arahkan pada lembar kerja kita yang baru. Oke. Nah, di sini sudah pada palette layer ini ada sudah beberapa layer yang akan kita gunakan. Oke. Misalkan kita aktif di layer 2, maka yang bisa dipindah adalah layer 2 saja. Semuanya layer 1 bisa ke layer 1. Setelah kita membuat gambar di lembar kerja kita, coba kita tambahkan beberapa teks yang akan kita gunakan untuk keterangan supaya pesan yang disampaikan itu ini lebih menarik. Tekan icon T atau teks, kita klik di sini. Setelah dia ada tanda teksnya sudah aktif, kita besarkan menjadi 20. Terus kita rubah warnanya. Coba kita memakai warna kuning karena dia kontras dengan warna backgroundnya. Kebersamaan seumpamanya seperti itu. Lebih dari segalanya. Terus kalau sudah kita mengedit teksnya, kita hilangkan tanda centang di sini. Setelah itu kita pilih move tool, kita pindah teksnya. Bisa pindah di atas atau di bawah. Seperti ini. Untuk mengedit teks tersebut, kita tekan icon T terlebih dahulu. Seumpama teks tersebut masih ada yang ditambahi dan dikurangi, terus kita klik pada kalimat pas pada kalimatnya. Supaya apa? Supaya tidak membuat teks baru. Kita pilih, seumpamanya di sini kurang besar, kita kasih 30. Oke, jangan pelit-pelit karena ini gratis. Oke, di sini kalau masih ada tanda seperti ini berarti dia yang aktif adalah tool dari teks. Kita netralkan di tanda move tool ini. Kebersamaan lebih dari segalanya, seperti itu. Oke, kita coba simpan menjadi gambar. Save as. Kita rubah dari PSD menjadi JPG. Ini bisa kita ganti namanya. Kebersamaan, semuanya seperti itu. Oke, kita save. Kita oke saja. Terus ini jangan lupa di Ctrl S karena ada perubahan. Setelah itu kita buka lagi, di sini hasil dari editan kita. Oke, itu untuk awal dari belajar Adobe Photoshop bagian yang pertama. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.